Pernah nggak sih, sebagai manusia biasa, kita merasa seolah-olah tidak pernah dicintai? Merasa tidak ada yang benar-benar melihat kita. Seolah semua orang punya pasangan, semua orang disukai, sementara kita hanya berdiri sendiri, bertanya-tanya, kenapa tidak aku? Hari ini kita akan ngobrolin perasaan itu. Tapi sebelumnya, kenalin dulu. Halo semuanya, kenalin, aku Cayati. Dan di channel Mimpi Berjejak ini, tempat kita berbagi cerita, belajar, dan merawat mimpi bersama. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar kita bisa terus bertemu di episode-episode berikutnya. Pasti kita semua pernah ngerasain itu, bertanya-tanya, kenapa orang lain gampang banget punya pacar? Kenapa kita nggak ada yang notice? Sampai akhirnya kita mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Apa kita sejelek itu? Apa kita nggak layak buat disukai? Dan sebelum kita masuk ke cerita, aku ingin bilang, perasaan ini sangat manusiawi. Kita semua pernah di posisi itu. Tidak ada yang salah dengan merasa ingin dicintai. Tapi kadang, kita perlu berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Apa yang sebenarnya kita cari? Aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku. Dulu, aku pernah suka sama seseorang selama 4 tahun. Dia orang yang perfect banget di mata aku. Baik, rajin sholat, gak pernah pacaran. Di situ aku juga jaga batasan, gak pernah ngungkapin perasaan sama dia. Hari-hariku habis buat mikirin dia. Bangun tidur, dia yang pertama kepikiran. Tidur pun dia yang terakhir di benak. Setiap waktu luang, pikiranku melayang ke dia terus. Rasanya kayak hidupku berpusat di situ aja. Sampai akhirnya aku tahu dia punya pacar, adik kelasku sendiri. Di situ aku kaget banget. Kok dia bisa? Dan aku mulai menyalahkan diri sendiri. Apa karena aku jelek? Apa karena aku kurang pantas buat dia? Aku nangis. Aku overthinking. Lebay banget gak? Tapi setelah aku pikir-pikir, aku sadar satu hal. Selama ini aku sibuk mencintai dia, tapi pernah gak ya terpikir sama diri aku sendiri? Bahkan gak pernah rasaku aku buat mencintai diriku sendiri. Dan disitulah aku mulai belajar. Buat memulai mencintai diri sendiri itu bukan cuma kata-kata, tapi dengan menjaga diri, memberi apresiasi, gak menjudge diri, gak mengatakan bahwa kita itu jelek. Dan terkadang kita memang perlu memberi hadiah kecil buat diri sendiri. Tapi yang paling penting, aku mulai sadar bahwa Tuhan itu lagi jaga aku. Mungkin selama ini kita ngerasa gak ada yang suka, gak ada yang notice. Tapi ternyata itu cara Tuhan buat ngejaga kita dari hal-hal yang belum tepat buat kita, dari orang-orang yang mungkin bukan jodoh kita, dan dari hati yang belum siap. Allah itu sayang banget sama kita, makanya dia tarik kita dari hal-hal yang bisa nyakitin kita, dan dia kasih kita waktu buat fokus sama diri kita sendiri dulu. Nah, di sini aku ingin kita semua paham satu hal. Mencintai seseorang itu tidak salah, itu fitrah.
Kita diciptakan dengan rasa cinta, dan itu adalah anugerah. Tapi, yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah kita mencintai karena kita benar-benar siap? Atau hanya karena kita merasa kosong? Apakah kita mencari pasangan karena kita ingin berbagi hidup? Atau hanya karena kita takut sendirian? Karena kalau kita menjawab jujur, mungkin kita akan sadar bahwa yang kita butuhkan bukan pacar, tapi kedamaian dengan diri sendiri. Aku juga mulai bertanya, emang kalau aku punya pacar, hidupku bakal lebih baik? Atau justru tambah ribet? Orang jomblo khawatir kenapa nggak punya pasangan, tapi orang yang punya pasangan juga khawatir sama hubungannya. Jadi pada dasarnya kita semua punya kekhawatiran masing-masing. Sekarang aku pribadi kuliah, dan aku rasa aku nggak butuh pacar buat jadi bahagia. Aku lebih ingin memilih fokus sama diri aku sendiri. Bukan berarti aku nggak mau dicintai, tapi aku mau belajar utuh dulu supaya nanti kalau ada yang datang, aku nggak kehilangan diri aku sendiri. Dan aku mau kasih pesan yang paling penting dari video ini adalah mencintai diri sendiri itu bukan egois. Itu adalah kewajiban pertama sebelum kita bisa mencintai orang lain. Karena kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar mencintai kita? Mencintai diri sendiri itu adalah fondasi. Dari situ kita akan belajar menghargai diri, menetapkan batasan, dan pada akhirnya kita akan siap ketika cinta yang sebenarnya datang. Dari cerita ini kita bisa belajar sangat penting untuk mencintai diri kita terlebih dahulu, karena cinta sejati pertama adalah cinta yang kita berikan pada diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya di channel Mimpi Berjejak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena kita akan terus berbagi cerita untuk tumbuh bersama. Bye-bye.